Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Semoga sehat ya. Oke, baik Bapak, kita akan melanjutkan berkaitan dengan hukum pidana khusus. Di pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung juga berkaitan dengan hukum pidana khusus, bentuk-bentuk ataupun contoh-contoh kasus dalam hukum pidana khusus. Nah, selain daripada korupsi, ada bentuk-bentuk tindak pidana khusus lainnya. Izin saya untuk share screen. Sebentar. Lihat ya Bapak ya. Ini dia. Jadi ada ruang lingkup tindak pidana khusus itu atau disebut dengan TPIDSUS. Nah, jadi selain daripada tindak pidana korupsi yang umum kita ketahui, ada bentuk-bentuk tindak pidana lainnya. Nah, bisa dikatakan tindak pidana terorisme ya. Ada undang-undang tersendiri yaitu nomor 15 tahun 2003. Banyak lagi tentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah ya dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2003. Jadi mengalami perubahan terus. Kemudian penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Nah, di kenapa dia disebut khusus ya, sebagaimana yang telah kita ketahui dan kita pelajari bersama di pertemuan sebelumnya, bahwa dia disebut khusus karena memang tidak diatur secara spesifik di dalam kitab undang-undang hukum pidana. Makanya harus diatur lebih khusus dalam bentuk undang-undang ataupun bentuk-bentuk peraturan lainnya. Nah, salah satunya adalah tindak pidana terorisme. Nah, selain itu, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika. Nah, tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, sebagaimana telah diubah ya atau junto dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi ini juga tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara spesifik, maka butuh peraturan khusus atau disebut dengan undang-undang untuk mengatur tindak pidana ini. Kemudian selanjutnya ada tindak pidana perpajakan. Nah, kalau tindak pidana perpajakan ini lumayan banyak ya Bapak dan Ibu ya, berkaitan dengan aturan-aturannya di dalam negeri dan di luar negeri. Nah, contoh undang-undangnya nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 49. Jadi dari tahun 1983 itu sudah ada undang-undang perpajakan ya. Kemudian ada lagi tambahan lembaran negara nomor 3262 sebagaimana diubah dengan undang-undang. Jadi ada lagi undang-undang nomor 28 tahun 2007. Nah, begitu juga dengan lembaran negaranya. Jadi banyak sekali ada tambahan lagi ya berkaitan dengan perpajakan ini dalam lembaran negara Republik Indonesia nomor 4740. Kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang pengampunan pajak. Kemudian ada tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana
pencucian uang itu juga ada undang-undang khususnya nomor 15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah ya dalam bentuk Undang-Undang nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Jadi eh, berkaitan dengan tindak pidana khusus ini selalu ada junto-junto ya. Selalu ada perubahan-perubahan dia mengikuti. Ketika misalkan hal itu perlu diperbaharui atau kemudian direvisi, maka itu akan direvisi. Karena kenapa? Karena dia berkaitan dengan pidana khusus. Kalau pidana khusus, dia memang harus mengatur secara spesifik. Jadi jangan sampai undang-undang itu mengatur secara umum. Jadi hal-hal yang terbaru, yang sifatnya hari ini ya, nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Misalnya seperti eh, kalau kita contoh lihat fenomena sekarang kan banyak sekali eh, digitalisasi ya. Nah, kalau orang-orang mungkin selama ini yang dipajak itu adalah bangunan, ya, tanah. Nah, sekarang restoran, kafe, ya, perlu dipajak. Seperti itu. Nah, kemudian jika ada misalnya terjadi hal-hal yang sifatnya tindak pidana, misalnya, nah itu seperti apa? Apalagi di cyber ya, fenomena online itu juga perlu aturan-aturan itu. Nah, selanjutnya ada tindak pidana pencucian uang. Ini ya luar biasa sekarang lagi trending ya isu-isu berkaitan dengan pencucian uang. Nah, ini juga ada aturan khususnya dan digolong sebagai tindak pidana khusus. Kemudian ada tindak pidana anak, ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012. Jadi sejak tahun 2012 itu sudah ada undang-undang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Di anak itu sendiri memang tidak diatur secara lebih rinci dalam kitab undang-undang hukum pidana, maka dibutuhkanlah namanya undang-undang khusus yang berkaitan dengan peradilan anak. Kemudian karakteristik daripada hukum pidana khusus yaitu dia merupakan ya hukum pidana khusus itu dia bagian daripada undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Nah, dalam undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana material, juga memuat materi hukum pidana formil. Atau dengan kata lain, hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam. Jadi sangat lengkap sekali. Biasanya kalau di undang-undang itu banyak yang diaturnya lebih mengedepankan sisi materialnya. Nah, kalau ini diatur juga sisi formilnya, bagaimana sanksinya, bagaimana mekanisme beracaranya, kemudian hal-hal yang bisa menyimpang, itu diatur. Nah, jadi lebih lengkap dia jatuhnya daripada kitab undang hukum acara pidana. Kemudian secara umum, Bapak dan Bapak-Bapak semua, bahwasanya karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus itu ya dijelaskan sebetulnya oleh eh, pakar ahli hukum pidana khusus itu Pak Teddy Prasetyo yang mengatakan bahwa hukum pidana itu bersifat elastis, ada ketentuan khusus. Kemudian percobaan dan membantu melakukan tindak pidana itu sebetulnya diancam dengan hukuman. Pokoknya ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang ya, yang berkaitan dengan pidana itu diancam dengan hukuman. Yang mencoba saja atau yang mencoba apa yang semisal yang seolah-olah belum terlaksana ya, belum kejadian, tapi sudah ada niat, udah direncanakan, udah ada bentuk-bentuk percobaan itu udah ada sanksinya. Kemudian ada pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Ada ketentuan khususnya. Kemudian ada perluasan berlakunya asas teritorial, ekstrateritorial, menyimpang atau ketentuan khusus juga diatur gitu ya. Kemudian ada subjek hukum yang berhubungan atau ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara. Kemudian pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri. Jadi kalau ada misalnya ASN, ini lagi marak nih fenomena tadi malam ya. Tadi pagi saya melihat berita ada ASN di Dinas Pendidikan itu ini ya tertangkap ya. Dari audit itu ada 8 orang ASN yang diduga melakukan penyalahgunaan ya.
ya bisa dikatakan korupsi lah, dan itu MM jumlahnya. Nah, ingat bahwa di pegawai negeri sipil ataupun di ASN itu kan banyak sekali itu kucuran-kucuran anggaran yang mainnya nggak hanya MPTT gitu ya, kemudian tentang pembuatan pagu anggaran dan lain-lain itu rentan sekali. Hmm. Jangankan eh, mengambil uang itu kan, pencucian uang, penggelapan uang, melakukan apa, membuat tanda tangan gitu ya, hanya menandatangani saja itu bisa untuk dipidana, declare pidana. Kemudian memiliki sifat terbuka. Maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada di tempat lain. Asalkan undang-undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana. Kemudian ada pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi. Menyimpang tadi ya, kemarin menyimpang tadi. Kemudian ada perampasan barang bergerak dan tidak bergerak. Nah, jadi banyak sekali adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam undang-undang itu ketentuan khusus. Misalnya kalau orang korupsi, mungkin umumnya orang memiskinkan ya, mengambil mengambil uangnya misalnya, mengambil uangnya. Nah, jadi bisa jadi aja ada aturan tersendiri, aturan khusus yang menyebutkan misalnya diasingkan gitu. Kemudian ada efek moralnya, misalnya disuruh ngajarin mahasiswa gitu kan. Kemudian selanjutnya ada tindak pidana bersifat transnasional. Seperti itu juga ada ketentuan khusus. Adanya ketentuan jurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi. Terus tindak pidananya dapat bersifat politik. Kemudian selanjutnya, saya aspek-aspek yang menggambarkan kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana material juga dapat pula berlaku asas retroaktif. Nah, penyimpangan terhadap hukum pidana formil itu dapat ditemukan dalam hal-hal sebagai berikut. Penyidikan dapat dilakukan oleh jaksa, penyidik komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi perkara khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain. Dan karena sifatnya yang khusus, itu berarti menandakan ini ada bentuk prioritas ya, ada bentuk bahaya yang lebih besar, sehingga dia harus didahulukan penanganannya. Makanya kita sering melihat ya ketika ada laporan-laporan misalnya berkaitan dengan korupsi ya, itu pasti cepat sekali responnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kenapa? Karena memang sifat dari tindak pidana khusus tadi, misalnya terorisme, gitu, pasti cepat, tidak lama kemudian diturunkan gitu para penyidik-penyidik untuk melakukan penyidikan. Nah, itu salah satu daripada kelebihan atau salah satu kekhususan daripada tindak pidana khusus tadi. Kemudian adanya gugatan perdata terhadap tersangka atau terdakwa tindak pidana korupsi. Nah, ini kalau ada gugatan berkaitan dengan pidana korupsi itu pasti dalam misalnya saya melapor nih atasan saya sepertinya ada dugaan korupsi, tolong diperiksa Pak, ini ada banyak anggaran ini dan lain-lain berserta bukti-buktinya misalnya. Nah, itu akan cepat turun. Kemudian ada penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara. Misalnya eh, ada pidana bebas ya, pidana-pidana yang sifatnya perlu ya. Kenapa? Karena ada kerugian negara yang lebih besar. Kemudian ada perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus. Jadi ada pengadilan khususnya. Jadi tidak hanya diatur di pengadilan umum ya, peradilan umum, tapi ada peradilan khusus sendiri. Kemudian dianutnya peradilan in absentia. Peradilan in absentia ini maksudnya adalah dia boleh diputuskan ya, terdakwanya itu boleh diputuskan menjadi seorang pidana meskipun terpidana itu ya tidak hadir misalnya dalam keputusan untuk eh, diputuskan sebagai pidana atau memutuskan mengumumkan sanksinya tadi. Kemudian diakuinya terobosan terhadap rahasia bank. Boleh tuh misalnya dalam hal pidana korupsi misalnya ada penggelapan uang, pencucian uang, boleh tuh para komisi-komisi itu menerobos bank. Ya, misalnya ada rahasia-rahasia yang disimpan di dalam bank itu. Makanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pidana itu nggak boleh bank itu melarang. Kenapa? Karena berkaitan dengan penegakan dan kepastian hukum. Kemudian dianut pembuktian terbalik. Nah, ada juga pembuktian terbalik. Misalnya, eh, saya nih
Saya disuruh membuktikan karena saya yang melakukan korupsi, misalnya kan, saya melakukan korupsi. Eh, yang menuntut saya membuktikan bahwa saya korupsi. Nah, dia pembuktian terbalik ke pas saya tidak, saya menyangkal bahwa saya nggak korupsi. Misalnya. Ya udah, kalau kamu nggak korupsi, silakan kamu buktikan. Nah, itu pembuktian terbalik. Jadi saya yang membuktikan bahwa saya tidak korupsi. Nah, di situ juga tantangannya. Nah, dan nanti malah kita kita bermaksud untuk membuktikan kita tidak korupsi. Nyatanya ternyata bisa jadi dengan data yang kita tunjukkan itu malah menunjukkan memperkuat data orang yang menggugat kita. Terus larangan menyebutkan identitas pelapor, ya. Jadi tidak boleh menyebutkan identitas pelapor. Jadi misalnya saya mau melaporkan nih atasan saya, itu harus apa namanya, jangan disampaikan. Kenapa? Karena itu sangat berpengaruh terhadap masa depan saya, misalnya anak saya, keluarga saya, kemudian bisa jadi nanti ada ada tuntutan balik, misalnya kan terbongkarnya rahasia-rahasia saya, misalnya. Jadi harus dirahasiakan. Kemudian perlunya pegawai penghubung. Nah, perlunya pegawai penghubung. Nggak bisa misalnya komunikasi langsung, misalnya harus ada yang menghubungkan komunikasi itu. Nah, berdasarkan pendapat dari Teguh Prasetyo tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum, ya. Kemudian perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana materialnya maupun substansi hukum formilnya. Dan perbedaan itu terlihat pada institusi penegak hukumnya, nah, peradilannya dan subjek hukumnya. Dalam hukum tindak khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang persorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi. Jadi yang terberat daripada penegakan hukum, ya, itu adalah penegak hukum itu sendiri. Nah, belakang ini kita kan lagi ngikutin nih berita yang lagi viral sekali nih, ya, ada seorang istri membunuh istri tidak sengaja katanya, ya, membakar suaminya yang bukan polisi karena kekesalan terhadap suaminya yang main judi online. Nah, coba bayangkan para penegak hukum biasanya membahas judi online, ini malah polisinya yang main judi online. Karena kan orang jadi pada melihat bagaimana komitmen penegakan hukum itu sebetulnya lemah. Nah, bahkan juga banyak nih kasus-kasus, misalnya polisi dia ASN. Ya, kalau dilihat dari gajinya sejahtera lah, misalnya, ya. Gajinya anggap 3 juta sampai 5 juta. Tapi banyak sekali aset-asetnya gitu kan. Jadi orang bertanya dari mana dia mendapatkan aset-asetnya gitu. Nah, ada juga kasus misalnya penegak hukum seperti polisi, dia sebetulnya memberantas narkoba, tapi itu juga menjadi salah satu lahan, ya, salah satu data lahan bagi dia untuk memperkaya dirinya. Oke, mungkin satu dua diperbolehkan nih yang besar-besarnya. Tapi bagian dia seperti apa? Nah, itu. Jadi penegakan hukum itu pun tebang pilih juga. Nah, itu yang disayangkan. Nah, makanya banyak kita lihat belakangan kasus-kasus polisi itu banyak menguat, ya, terkuat sendiri di permukaan. Kemudian apa implikasi atau akibat adanya hukum pidana khusus? Bapak semua. Nah, adanya eh, akibat dari pidana khusus itu adalah yang pertama memberi corak, ya, tentang hukum pidana kita yang terpecah-pecah, seakan adanya hukum pidana di negara kita itu berbeda-beda. Nah, akibat hukum pidana terpecah-pecah itu terlihat diadakan upaya penanggulangan. Kalau hukum pidana umum dan khusus yang menanggulanginya berbeda-beda. Dari hakim, ya, beda lagi tuh. Kemudian polisi itu beda lagi. Penyidik itu beda lagi. Nah, kemudian yang kedua, polisi atau kejaksaan dalam penanggulangan kejahatan juga akan berbeda-beda bentuknya. Nah, ya, contoh pelanggaran terhadap pidana khusus lebih berat dari pidana umum, misalnya. Tuntutannya pun juga berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, adanya pengertian hukum pidana khusus ini akan berperan dalam penyusunan ya, maaf, ini dalam penyusunan, adanya pengertian hukum pidana khusus ini akan berperan dalam penyusunan undang-undangnya. Jadi
setiap hal yang bersifat dengan tindak pidana khusus itu, kemudian berkaitan dengan bagaimana sanksinya, mekanismenya, dan lain sebagainya, itu pasti sangat-sangat berdampak sekali. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, bahwasannya hukum pidana khusus itu memiliki eh, kekhususan tadi. Bahkan pelaksanaannya ya, kemudian peradilannya khusus, pelaksanaannya khusus, kemudian sanksinya, undang-undangnya khusus. Nah, meskipun ada akibatnya ya dari penerapan hukum pidana khusus itu seolah-olah kayak undang-undang kita ini terpecah-pecah, walaupun sebetulnya mungkin secara pidana korupsi ini diatur misalnya di dalam kitab undang pidana, tapi tidak mengatur secara spesifik, tapi mengatur secara umum. Anggapannya adalah kok pecah-pecah ya, kok banyak banget di Indonesia ini buat undang-undang. Nah, tuh. Jadi kesannya seperti itu. Oke, baik. Bapak dan Ibu, mungkin itu dulu ya berkaitan dengan perkuliahan kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Nanti saya share dia di FB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.